Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua anak-anak hari ini? Sehat ya. Bagi yang videonya belum aktif, minta tolong diaktifkan dulu. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di pertemuan pembelajaran kimia. Insya Allah kita masuk di pertemuan yang kelima. Tapi sebelum kita mulai, sudah ngecek Google Classroom semua terkait dengan penilaian kimia? Sudah tahu nilainya masing-masing? Terus bagi yang tugasnya belum lengkap, tolong dilengkapi. Tapi mohon maaf, tugas yang nyusul nanti baru di-share ke anak-anak hasilnya pada saat laporan bulanan kedua di bulan Oktober. Kalau yang kemarin akan kami laporkan di awal September, dilaporkan ke orang tua. Jadi yang mengumpulkannya lebih dari tanggal 24 Agustus kalau nggak salah, itu sudah tidak bisa dilaporkan pada bulan September ini, baru nanti bisa dilaporkan di bulan Oktober. Nggak apa-apa ya, kita pending dulu untuk pelaporannya. Sebelum saya lanjutkan, terkait dengan materi minggu lalu, apakah ada pertanyaan anak-anak di struktur atom? Karena hari ini kita akan belajar lebih jauh tentang struktur atom. Tapi kemungkinan juga sudah pernah diajari di SMP, tapi walaupun tidak semuanya dapat. Jadi nanti kita sedikit mengulang. Kalau ada masalah, ada pertanyaan silakan disampaikan dulu sebelum saya mulai untuk yang materi hari ini. Nggak ada? Apa malu-malu, Rek? Beneran nggak ada ya? Jadi kalau nggak ada, saya share screen untuk materi hari ini. Bismillah. Agak lambat. Internetnya agak lambat. Ada yang sudah ngakses Google Classroom hari ini sambil nunggu ini. Bentar ya, loadingnya agak lambat nih. Sudah pernah lihat ini sebelumnya di SMP? Belum, Mister. Belum, baru pertama. Sebentar ya, ini masih nggak mau. Nah ini dia. Alhamdulillah mau masuk di awal bab lagi. Kita masih di bab kedua di struktur atom. Kalau di bagian pertama, ini dan ini udah kita bahas di minggu lalu. Ada proton, elektron, neutron, ada nomor massa, ada nomor atom, ada isotop, isobar, dan isoton. Sekarang baru kita masuk yang di sini ya. Di poin yang C, itu ada 3 hal. Ada perkembangan teori atom, ada konfigurasi elektron, dan mekanika kuantum, teori mekanika kuantum. Biar kita lebih efektif, karena tadi butuh waktu 40 menit lebih, kita langsung masuk di materinya. Awal, ada 4 materi yang harus kita kuasai ya. Ada perkembangan model atom, ada konfigurasi, dan bilangan kuantum. Akan tetapi untuk yang keempat, ini dalam materi pengembangan, anak-anak nggak harus paham sekarang, nanti mendekati ikatan kimia, atau waktu kuliah, baru akan kita detailkan yang ini. Sekarang hanya sebatas kenal aja gitu ya. Yang pertama dulu kita masuk di perkembangan model atom. Atom itu kan ukurannya kecil, tidak bisa dilihat langsung dengan mata. Hanya teori-teori aja, penggambaran secara mikroskopiknya. Kemudian untuk penyimbolan atom, itu ada sejarahnya. Tidak tiba-tiba model atom seperti yang kita kenal sekarang. Tapi ada 4 teori dulu yang mengawalinya. Dimulai dari teori atom Dalton, hingga ke model teorinya Bohr, dan terakhir ini yang kita gunakan hingga saat ini, model atom modern. Apa isinya di model atom Bohr? Langsung kita masuk ya. Nah ini dia, isi konsep dari model atom Bohr. Kok Bohr, Dalton ya, sorry saya salah sebut.
Model atom yang pertama adalah disampaikan oleh Dalton, ada 4 hal yang menjadi ciri dari model atom Dalton. Dari 4 teori ini, nomor 2, 3, 4 masih berlaku hingga saat ini, tapi yang pertama sudah tidak berlaku. Apa di situ? Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Ini sudah tidak berlaku. Karena kalau atom dibagi-bagi itu masih ada partikel subatomik namanya. Ada proton, ada elektron, ada neutron, ada quark, ada yang lainnya. Masih ada banyak gitu ya di partikel dasar atom itu. Jadi untuk teori atomnya Dalton yang pertama ini sudah tidak berlaku. Yang kedua masih berlaku? Masih. Apa isinya? Atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama. Sifat yang sama itu meliputi volume, bentuk, dan massa. Maksudnya apa? Kita akan mengenal ada perak ya, yang biasa kita gunakan sebagai perhiasan atau hiasan rumah. Perak yang ada di Malang, perak yang ada di Jakarta, maupun perak yang ada di Papua, itu massanya sama, volumenya sama, bentuknya juga sama. Karena sama-sama unsur perak, sama-sama atom perak. Tetapi kalau atomnya berbeda, nanti sifatnya berbeda. Misalnya gini, di Papua ditemukan tembaga dan perak. Otomatis volume, bentuk, dan massa dari atom tembaga dan perak itu berbeda. Karena atomnya sudah berbeda. Itu adalah penjelasan untuk yang nomor 2 ini. Yang nomor 3, berhubungan dengan hukum kekekalan atom. Atom itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi hanya berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain melalui reaksi kimia. Jadi penggabungan atau pemisahan atom itu melibatkan reaksi kimia, reaksi yang berlangsung secara molekular, nanti gitu ya, secara atomik dan sebagainya. Yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom yang lain membentuk suatu senyawa dengan perbandingan tertentu. Maksudnya gimana? Kita kan mengenal air. Rumus kimianya H2O. Hidrogennya ada 2, O-nya ada 1. Air yang ditemukan di Indonesia, di kutub utara, kutub selatan, maupun di mana saja, itu rumus kimianya pasti sama, yaitu H2O. Perbandingan atom H dan O-nya pasti sama kayak begitu. Itulah yang disebut sebagai ini. Atom bisa bergabung bentuk suatu senyawa. Lah, model atomnya seperti apa? Model atomnya Dalton itu seperti ini. Ada bola, bolanya padat, tidak ada rongga, tidak ada lubang sedikit pun di situ. Jadi dianggap sebagai bola pejal istilahnya. Pejal itu padat. Nah, teori atomnya Dalton ini bertahan sampai ribuan tahun ya, sejak zaman sebelum Masehi sampai zaman Masehi itu baru berubah. Kalau sebelum Masehi kan ada Demokritus dan sebagainya, tapi yang sudah dikenal adalah Dalton ini. Ini bertahan lama. Baru teori atomnya Dalton itu gugur saat adanya percobaan tabung katoda yang dilakukan oleh Thomson itu. Yaitu saat ditemukannya suatu elektron. Sesuai dengan yang kemarin itu ya. Saat penemuan elektron. Baru teori Dalton itu berubah, gugur. Diganti dengan model atom yang Thomson. Model atomnya seperti ini. Ada bola, ada elektronnya. Bolanya ini dianggap bermuatan positif, sedangkan elektron yang tersebar di seluruh bagian atom itu bermuatan negatif. Sehingga atom tetap bersifat netral. Analoginya, Thomson menggunakan ini, seperti roti kismis. Rotinya itu adalah bola yang bermuatan positif, sedangkan kismis yang tersebar di seluruh bagian dari roti itu dikenal sebagai elektronnya. Sehingga gambarnya berubah menjadi ini. Akan tetapi, model atomnya Thomson tidak bertahan lama, nggak lebih dari 10 tahun dia. Langsung diubah menjadi model atom yang ketiga, yaitu model atomnya Rutherford. Kenapa? Karena ditemukannya proton atau muatan positif di dalam suatu atom.
Setelah ditemukannya elektron, muncul model atom. Kemudian ditemukan proton, juga muncul model atom. Model atomnya dikenal sebagai model atom Rutherford. Bentuknya begini. Inti bermuatan positif yang terdiri dari proton dan neutron, sedangkan di sekelilingnya itu berisi elektron yang bergerak melalui lintasan tertentu. Lintasan tertentu itu dikenal sebagai orbit. Jadi ini mirip kayak apa ya? Tata surya kita. Ini dianggap sebagai matahari, ini dianggap sebagai planet yang mengelilingi matahari. Biasanya model atom Rutherford dikenal sebagai model tata surya. Begitu. Menurut orang-orang fisika, nah ini karena yang mengembangkan orang fisika semua ya, model atomnya Rutherford ini punya kelemahan yang sangat mendasar. Apa kelemahannya? Yang biru ini kan elektron. Elektron katanya selalu bergerak bebas. Dia nggak mau diam. Selalu bergerak. Jadi dia nggak mau diam dan selalu bergerak. Itu sifatnya mirip elektron. Kalau lama-lama, kelamaan bergerak, dia energinya akan habis. Kalau energinya habis, dia bisa jatuh ke inti. Kalau jatuh ke inti, berarti atomnya tidak eksis. Tidak ada lagi. Hilang atomnya. Tapi faktanya tidak demikian. Atom selalu eksis. Selalu ada. Berarti Rutherford gagal menjelaskan itu. Akibat dari penjelasan yang tidak maksimal, muncullah teori atom baru, yaitu model atom Bohr. Bohr ini adalah muridnya dari Rutherford. Menyempurnakan model atom gurunya. Rutherford ada percobaan, kalau Bohr nggak percobaan. Dia cuma membuat ini aja. Ini inti atom, ini orbit, atau orbit itu lintasan elektron tadi ya. Ini juga ada orbit, ini juga ada orbit. Nah, orbit itu nanti dikenal sebagai kulit. Berarti ini kulit yang paling dalam, dikenal sebagai kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. Nah, elektron bergerak ini agar tidak jatuh ke inti, dia pada orbit tertentu yang dikenal sebagai titik stasioner. Titik stasioner itu apa? Yang tidak dipengaruhi oleh gaya tarik inti. Jadi dia akan terus bergerak aman di situ. Itu aja yang digunakan sebagai dasar penjelasan model atom Bohr. Ini ya, ada istilah lintasan stasioner. Lah kemudian model atom Bohr juga masih punya kelemahan karena dia hanya mampu menjelaskan di model atom khusus untuk atom hidrogen. Kalau selain atom hidrogen dia gagal menjelaskan, nah muncullah teori atom yang selanjutnya. Yang ini. Yaitu teori atom mekanika kuantum. Yang menemukan siapa yuk? Ini sumbangsi dari 4 tokoh. Ada Louis de Broglie, ada Wolfgang Pauling, ada Erwin Schrödinger, hingga Werner Heisenberg. Kalau di model atomnya Bohr tadi, elektron bergerak sudah ditentukan posisinya, yaitu lewat kulit atom atau orbit tadi. Padahal elektron itu bergeraknya acak, sak geleme dewe gitu ya. Sehingga tidak bisa ditentukan dalam orbit tertentu. Tapi hanya ini yang bisa dipelajari, yaitu probabilitas atau kemungkinan ditemukannya elektron. Jadi tidak lagi menggunakan istilah orbit, nanti diubah menjadi istilah orbital. Lah apa orbital itu? Orbital itu adalah daerah kemungkinan elektron ditemukan. Apa tandanya? Tandanya ini. Ini inti atom, di sekitarnya ada garis titik-titik tebal. Ini ada titik-titik yang tipis. Ini ada titik-titik yang tebal lagi. Nah, titik-titik tebal inilah yang dikenal sebagai orbital atau daerah ditemukannya elektron. Disebut sebagai kemungkinan, masih mungkin ya. Elektron tidak bisa ditemukan pasti, tapi hanya kemungkinan yang dikenal sebagai teori probabilitas. Bentuknya tidak lagi ada lintasan kayak tadi, tapi hanya rapatan. Ini seperti awan.
Yang padat ini dikenal sebagai awan elektron, ini juga dikenal sebagai awan elektron. Nah, model inilah yang berlaku hingga saat ini. Begitu. Ini dikenal sebagai orbital 1, ini dikenal sebagai orbital 2, atau disebut kulit 1, ini kulit 2, kayak tadi. Mirip miliknya Bohr. Sampai sini ada pertanyaan? Saya tak minum dulu. Ngoyo nih, ngajar bab ini tuh ngoyo. Ada pertanyaan? Silakan. Enggak ya? Kalau enggak, berarti kita masuk bagian yang kedua, yaitu konfigurasi elektron. Apa konfigurasi elektron? Ini konfigurasi elektron, yaitu proses menjelaskan susunan elektron di dalam suatu atom. Lah tadi elektron kan nggak pasti kan ya posisinya, hanya kemungkinan. Lah kemungkinan itu nanti bisa disusun menjadi susunan elektron yang dikenal sebagai konfigurasi elektron. Aturannya menggunakan ini. Setiap kulit, elektron yang menempati adalah memenuhi aturan 2n kuadrat, dengan n adalah nomor kulit. Kalau kulit pertama, berarti nanti elektronnya adalah 2 kali 1 kuadrat. Berarti jumlah elektronnya maksimumnya 2. Kalau kulit kedua, berarti nanti 2 kali 2 kuadrat. Berarti 2 kali 4 menjadi 8 elektron. Berarti kulit kedua nanti ada 8 elektron yang menempati. Hingga kulit kelima berarti nanti ada 50 elektron yang bisa menempati. Sebutan kulitnya, kulit pertama disebut sebagai kulit K, kulit kedua L, dan seterusnya. Hingga kulit yang kelima disebut sebagai kulit O. Untuk membuat konfigurasi atau persebaran elektron itu ada aturan. Aturannya ada 3. Ini harus anak-anak kuasai semuanya ya. Ada larangan Pauli, ada aturan Aufbau, ada kaidahan. Hari ini kita fokus di aturan Aufbau dulu. Larangan Pauli dan kaidahan kita lanjutkan minggu depan. Tapi kita kenalkan dulu, apa larangan Pauli itu? Larangan Pauli itu seperti ini. Misalnya ada atom helium, nomor atomnya 2, konfigurasinya adalah 1s2. Kalau digambar di dalam orbital, orbital itu yang rapatan elektron tadi ya, diwakili dengan kotak. Nah, untuk subkulit S ini subkulit S itu kotaknya 1. Setiap kotak nanti diisi oleh 2 elektron. Elektron bermuatan negatif. Agar mampu ditempati oleh 2 elektron, nanti elektronnya dibuat begini. Satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah. Tidak boleh ke atas semua atau ke bawah semua. Kalau sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah, itu nanti tidak stabil. Tapi yang stabil adalah satu ke atas, satu ke bawah. Itu dikenal sebagai larangan Pauli. Itu ya maksudnya ya. Ini kita perdalam di minggu depan. Yang kedua, ini harus paham hari ini, yaitu aturan Aufbau. Aturan Aufbau itu adalah urutan, ini yang penting ya, urutan pengisian elektron. Jadi elektron masuknya itu ada ketentuannya, dimulai dari subkulit 1s, kalau S sudah penuh, baru masuk di 2s, kalau 2s sudah penuh bergerak ke sini, 2p, 2p penuh bergerak ke 3s, 3p, 4s, habis 4s naik lagi, 3D, 4P, 5S, habis 5S, 4D, dan seterusnya. Jadi ngikuti diagram ini. Itu dikenal sebagai diagram air hujan. Sebutnya gitu, karena kayak tetesan air hujan. Nanti kita perdalam ya setelah ini. Selanjutnya yang ini, ada kaidahan. Kaidahan itu adalah elektron disebar dulu di dalam orbital. Kalau ada sisa baru dipasangkan. Kayak ini. Ada subkulit P, dia memiliki 3 kotak. Setiap kotak maksimum ditempati oleh 2. Jika punya 2 saja, tempatnya gini, dipasang di sini dulu. Jadi tidak boleh langsung dipasangkan. Kalau langsung dipasangkan, konfigurasinya menjadi tidak stabil. Agar stabil, dipisah gini dulu. Ke atas dulu,
Kalau sisa baru dipasangkan. Jika 3, 1, 2, 3. Jika 4, 1, 2, 3. Yang keempat dipasangkan ke bawah. Jika 5 juga dipasangkan ke bawah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nyusunnya gitu ya. Menghadap ke atas dulu, baru menghadap bawah. Ini kita kembangkan minggu depan untuk yang ini, belum sekarang. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Mungkin bingung ya, apa maksudnya gitu ya. Biar nggak bingung, kita iya, biar nggak bingung, kita hari ini hanya di sini aja fokusnya, yaitu di konfigurasi. Kita akan belajar membuat konfigurasi. Untuk yang ini minggu depan, untuk yang ini juga minggu depan, gitu ya. Jadi fokusnya hanya di konfigurasi aja. Baik, untuk menjelaskan ini saya stop share dulu. Karena saya menggunakan HP untuk menjelaskannya, biar lebih mudah. Nah ini, tolong HP saya dipin biar nanti anak-anak videonya bisa maksimal tampil di anak-anak. Kita coba membuat konfigurasi ya. Di konfigurasi tadi kita mengenal ada 4 jenis subkulit. Ada subkulit S, ada P, ada D, ada F. Terus tadi saya juga ngomong terisi penuh dan tidak penuh gitu ya. Penuhnya berapa? Nah ini ada ketentuannya. Kalau S itu maksimumnya 2 elektron, jadi nggak boleh lebih dari 2. Kalau P maksimumnya 6, kalau D maksimumnya 10, kalau F maksimumnya 14. Angka-angka pangkat itu adalah jumlah elektron. Bentar, sambil saya siapkan juga. Nah, kita langsung ambil contoh. Misalnya saya punya atom hidrogen, nomornya 11. Berapa elektronnya? 1. Dapatnya dari mana elektron? Bawah. Yang bawah, bagus. Nah, elektron inilah yang kita sebar, yang kita konfigurasi menggunakan aturan Aufbau dulu. Dan ini sebagai pegangan. Mulainya dari mana aturan Aufbau? Mulainya kita lihat ya. Mulainya adalah mana tadi Aufbau? Mulainya dari sini. Selalu dimulai dari 1 S. Berarti yang konfigurasi juga sama. Kita mulai dari mana? Dari 1 S. S maksimumnya 2 elektron. Padahal hidrogen ini hanya punya 1. Berarti langsung kita taruh di sini. 1 itu berasal dari elektronnya ini. Disebut sebagai 1S1. Ada pertanyaan? Belum ya? Kalau helium misalnya, helium nomor atomnya 2. Bagaimana konfigurasinya? Sama, dimulai dari ini. 1S, isinya berapa? 2, karena dia punya 2 elektron. Nah sekarang kalau litium nomornya 3, bagaimana konfigurasinya? Ya sama, kita mulai dari 1S2. Elektronnya 3, ini masih kita sebar 2, berarti yang satu kan belum disebar. Nah, setelah 1S2 bergeraknya kemana? Kita lihat diagramnya Aufbau tadi. Berarti dari setelah 1S1 bergeraknya ke sini. Yaitu di kulit berapa? 2S. Berarti yang kita masukkan sekarang adalah 2S, isinya 1. Kenapa 1? 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, begitu cara lihatnya. Kalau berelium nomornya 4. Gimana konfigurasinya? 1S2, 2S, 2. 2 tambah 2, 4. Kalau boron nomornya 5, bagaimana konfigurasinya sekarang? 1, terus? 2S2. Ini masih 4 ya? 3S. Ayo, habis 2S lari kemana? Kita lihat. 2D. 2P. 2P, betul. 1S, 2S, habis 2S ke sini. Berarti 2P, gitu ya. Isinya berapa 2P-nya? 1, pinter, bagus. Lanjut, karbon nomornya 6. Berarti 1S2,
2S2. 2S2, 2P terus 2P2. 2P2. 2. Bagus. Gampang ya? Kalau oksigen 8, berarti konfigurasinya gimana? 1S2, 2S2 2, 2P, 2P 4. 4. Bagus. Oh, iya. Kalau ada neon, nomornya 10. Mana neonnya? 1S2, 2S2. 2P, 2P 6. 6. Gitu ya. Kalau ada 11 natrium, nah natrium nomornya 11. 1S2, 2S2, 2P, 6 6. Ini masih berapa yang disebar? 2, 2, 6. 10 berarti kurang berapa? 3D1, kurang 1 3. D1, D apa P apa S? Apa F? D, D, Kalau masih laku S. lihatlah. Oh, S. Nah S. ini. Habis 2P, S. kan? S. Ke sini. Berarti 3S. Nah, berarti yang dimasukkan adalah mana tadi? 3S, 1. Begitu. Bisa ya? Kita lanjut. Misalkan nomornya lebih banyak lagi. 15 itu unsurnya fosfor. Gimana konfigurasinya? 1S2, 1S2. 2S2. 2S2 2P, 6 terus 3S. 2. 3S2, habis 3S, 3P 3 nah, betul. 3P, bisa ya? Ini loh, sederhana. Asalkan kita mengikuti aturannya Allah, insya Allah mudah. Lebih banyak candium, nomornya 21 SC. Gimana konfigurasinya? 1, S2, 2S2. 2S2. 2P6. 2P6. 3S2. 3S2. 3P4. 3P6. 6. Ini masih berapa? 10, 12, 16, 18 ya? 18. Berarti kurang berapa? 3. Kurang 3. 3D. Nah, habis 3P larinya kemana? Kita lihat gambarnya lagi, nggak apa-apa. Nah ini, habis 3P, D. larinya ke sini. 4S dulu. Berarti harus 3P ke 4S. Habis 4S baru ke ini, 3D. Iya ya? Habis 4S naik lagi, ini 3D. Berarti kita masukkan di sini 4S2, 3D, 1. Nah, gitu ditanya. Bisa ya? Kayak gini aja. Mister, boleh izin kamar mandi Untuk nggak? iya nggak apa-apa, silakan, Mbak. Nah, tapi ada sesuatu yang khusus, yaitu yang ini, 24 kromium dan 29 Cu. Coba kita buat konfigurasi bareng-bareng. 1S2, 2S2, 2P, 6, 3S2, 3P6, 4S2, terus berapa itu? 3D, 10, 12, 18, 20. Berarti kurang 4 ya? Kalau yang ini, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, bentar. 3P6, 4S2, 3D, 9. Nah, khusus yang dua ini apa ya? Yaitu saat D diisi 9 dan diisi 4. Ini diisi 4, ini diisi 9. Ini konfigurasinya salah kalau kayak begini. Kenapa? Karena dari data eksperimen tidak pernah ditemukan D yang isinya 4 dan D isinya 9. Yang ada adalah D-nya diisi 5 dan diisi 10. Bagaimana mengubah 5 dan ke 10? Nanti ngambil dari depannya, ngambil dari S-nya. Jika ini diambil 1, berubah menjadi 4S1 3D5 gitu. Yang ini sama.
4S1 3D 10. Ini dan ini perubahannya. Ini disebut sebagai aturan penuh dan setengah penuh. Jadi tolong benar-benar hati-hati, tidak ada D isi 4, D isi 9. Ada diubah menjadi 5 dan D isi 10. Jadi pahami ya. Karena nanti kalau ujian ini sering keluar di bagian ini. Mister, itu semua, Mister. Itu semua yang D yang nggak cuma kromium sama itu ya, apa? Copper. Semuanya yang D-nya 4 dan 9 nggak ada ya? Nggak cuma kromium sama copper tembaga ya? Betul, Mas. Yang punya D4 dan D9 tidak hanya CR sama CO, tapi ada unsur yang lain nanti gitu ya. Tapi yang kita pahamkan sekarang, yang tidak boleh adalah D4 dan D9. Berlaku untuk atom selain CR dan CO. Begitu. Bisa dipahami ya? Nah, itu aja untuk hari ini. Jadi kita belajar membuat konfigurasi elektron. Yang di SMP sudah pernah dapat ini ada yang sampai di materi ini? Kalau di kelas 10 berapa tadi? 10 2 tadi ada yang 10 10 1 tadi katanya dulu sudah pernah dapat waktu SMP. Yang kelas 10 4 tadi juga katanya sudah ada yang pernah dapat. Jadi tinggal ngulangi aja. Cukup materi ini hari ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Nggak ada? Beneran? Saya cek absensinya dulu ya. Tadi yang belum sempat absen. Karena ini cuma 31 yang masuk. Ainara ada? Hadir, Mister. Ainara? Kenapa? Ada. Oke, Akmal? Akmal ada? Albert? Hadir, Mister. Alrido? Hadir. Alvina? Hadir. Anthony Gedeon? Hadir. Arvin? Hadir. Borneo? Hadir. Damar? Hadir. Dia? Hadir, Mister. Egria? Hadir. Elena? Hadir, Mister. Belum. Hadir, Mister. Faiza? Hadir. Fatima? Hadir. Fauzan? Hadir. Ida? Hadir. Galo? Hadir. Fatma Resi? Hadir. Lutfi? Lutfi izin, Mister. Laptopnya mati. Tapi tadi masuk enggak? Masuk. Sebentar ya. Maulana? Hadir, Mister. Naufan Fikri? Hadir, Mister. Bintang? Hadir, Mister. Justin? Hadir, Mister. Iqbal? Hadir. Kansa? Mister. Nabila? Hadir, Mister. Ramadandi? Hadir, Mister. Rian? Hadir. Salsabila? Hadir. Sarah? Ada, Mister. Irin? Hadir. Sydney? Hadir. Tinggal satu tadi, siapa yang belum kepanggil? Lutfi. Akmal.
Akmal. Akmal nggak ada ya? Ada, Akmal ada. Kalau ada Mister, mic-nya rusak. Oh, mic-nya rusak. Oke, siap. Berarti tinggal Lutfi aja ya, nggak masuk ya? Oke, oke. Bentar. Saya tak balik ke Zoom dulu. Ini absen nggak? Bentar. Kira-kira masih ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, berarti kita selesai untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya itu lanjutan dari konfigurasi elektron gitu ya, termasuk di bilangan kuantum dan sebagainya. Baik, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.